Anda mungkin mengira dengkuran nyaring dan tingkah manja adalah bukti utama rasa sayang seekor kucing. Tapi, bagaimana jika saya katakan itu baru permukaannya saja? Bahwa sinyal-sinyal halus dan penting yang mungkin Anda lewatkan setiap hari, padahal anabul Anda sebenarnya sedang berteriak mengatakan, "Aku sayang kamu." Seringkali, tanda-tanda ini luput dari perhatian kita, atau bahkan, yang lebih parah, kita artikan secara keliru. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 10 cara paling tersembunyi, namun sangat mengharukan, kucing menunjukkan rasa sayang yang terdalam. Bersiaplah, karena setelah menonton video ini, Anda akan melihat hewan peliharaan Anda dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Dan pertanyaan utamanya di akhir nanti adalah, apakah selama ini Anda sudah membalas pengakuan cinta mereka dengan cara yang benar? Sebelum kita mulai, ada satu hal sederhana yang perlu dipahami. Kucing itu bukan anjing. Anjing berevolusi untuk menunjukkan emosi mereka secara terbuka dalam kelompok atau kawanan. Sementara kucing pada dasarnya adalah pemburu penyendiri. Bahasa bertahan hidup mereka dibangun di atas sifat tersembunyi, kehati-hatian dan sinyal yang sangat halus. Mereka tidak akan mengibas-ngibaskan ekor dan melompat kegirangan seperti yang dilakukan anjing. Dunia mereka adalah dunia nada-nada halus, gerakan yang hampir tak terlihat, dan ritual yang rumit. Cinta mereka bukanlah pernyataan yang lantang, melainkan bisikan pelan yang harus kita pelajari untuk mendengarkannya. Inilah sebabnya mengapa ekspresi kasih sayang mereka seringkali luput dari perhatian. Kita mengharapkan emosi ala manusia atau anjing dari mereka, padahal mereka berbicara kepada kita dengan bahasa mereka sendiri, bahasa yang kuno dan misterius. Mari kita mulai mempelajarinya. Nah, tanda pertama, dan mungkin yang paling ajaib, dari rasa sayang kucing adalah kedipan mata yang lambat. Anda pasti pernah melihat kucing Anda saat menatap Anda dari kejauhan, tiba-tiba mulai menutup matanya perlahan, lalu membukanya lagi. Ini bukan karena dia lelah atau silau. Ini adalah tindakan komunikasi yang disengaja. Para ahli perilaku hewan bahkan menyebutnya sebagai ciuman kucing atau cat kiss. Pada saat itu, hewan peliharaan Anda sedang dalam kondisi paling santai dan paling rentan. Dia bukan hanya menatap Anda, dia sedang berkomunikasi. Gerakan ini sangat halus, sehingga di tengah kesibukan harian, kita sering melewatkannya begitu saja, atau menganggapnya hanya sebagai rasa kantuk biasa. Namun, jika Anda mulai memperhatikan ciuman ini, Anda akan sadar bahwa kucing Anda terus-menerus mengirimkan sinyal kepercayaan mendalam dan rasa nyaman yang mutlak, yang hanya ia rasakan saat berada di dekat Anda. Mengapa hal ini begitu penting? Dalam dunia predator, tatapan mata yang tajam dan langsung adalah sebuah tantangan, ancaman, bahkan sinyal persiapan untuk menyerang. Dengan memejamkan mata di hadapan makhluk lain, meskipun hanya sepersekian detik, kucing menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi. Seolah-olah ia berkata, "Aku percaya padamu sampai aku rela membiarkan diriku tak berdaya di dekatmu. Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku." Ini adalah tanda fundamental bahwa ia menganggap Anda sebagai anggota keluarga yang aman dan dapat diandalkan. Bagian terbaik dari semua ini adalah Anda bisa membalasnya dengan cara yang sama. Tetapi kucing Anda tangkap pandangannya, lalu berkedip perlahan, sangat perlahan dan halus. Anda akan melihat, kemungkinan besar ia juga akan membalas kedipan Anda. Dengan begitu, Anda memulai dialog dalam bahasanya, memperkuat ikatan emosional tanpa perlu sepatah kata pun. Kita masuk ke tanda kedua, gerakan menyundulkan kepala, atau yang sering disebut headbutting. Ini bukan saat kucing Anda lari kencang lalu menabrak kaki Anda. Tapi, kita bicara tentang gerakan lembut dan penuh kasih sayang. Ini terjadi saat kucing mendekati Anda, lalu mulai menggosokkan ubun-ubun, pipi, atau sisi wajahnya ke tubuh Anda. Gerakan ini secara spesifik dikenal sebagai istilah banting. Banyak pemilik kucing keliru mengira bahwa ini hanyalah cara untuk meminta makanan atau menarik perhatian agar dibelai. Tentu saja kucing Anda mungkin juga menginginkan hal-hal itu. Namun, makna sebenarnya dari ritual ini jauh lebih dalam dan mengharukan. Ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah tindakan aktif yang membawa muatan sosial dan emosional yang kuat. Kucing tidak hanya menerima belayan dari Anda, ia sedang berbagi sesuatu yang sangat pribadi dan penting, melakukan ritual kuno untuk memperkuat ikatan. Kucing memiliki kelenjar khusus di wajah mereka, terutama di dahi, pipi, dan dagu, yang berfungsi mengeluarkan feromon. Feromon ini adalah tanda tangan kimia yang unik, yang membawa informasi tentang suasana hati dan status sosial hewan tersebut. Saat kucing menggosokkan dirinya ke Anda, mereka meninggalkan jejak aroma mereka. Ini bukan penandaan teritorial yang agresif.
Seperti yang sering dipikirkan banyak orang, ini adalah tindakan menciptakan aroma keluarga. Kucing mencampur aroma mereka dengan aroma Anda, menciptakan perpaduan unik yang mengumumkan kepada dunia. Kami satu kawanan. Kami adalah keluarga. Mereka menandai Anda bukan sebagai properti, melainkan sebagai seseorang yang dekat dan sangat akrab dengan mereka. Ini adalah tingkat penerimaan tertinggi Anda dalam lingkaran terdekat mereka. Jadi, lain kali jika kucing Anda mulai menyundul Anda, ketahuilah, mereka tidak sedang meminta sesuatu. Mereka sedang memberikan Anda kepercayaan mereka dan mengakui Anda sebagai bagian dari diri mereka. Tanda tak terduga yang ketiga adalah saat kucing memperlihatkan perutnya. Bayangkan kucing Anda sedang berbaring di lantai. Lalu tiba-tiba, begitu Anda muncul, ia berguling manja ke punggung, memamerkan perutnya yang lembut dan rentan. Reaksi pertama hampir setiap orang adalah merasa gemas dan ingin segera menggaruk bagian perut itu. Nah, disinilah letak jebakan utama dan kesalahpahaman tentang psikologi kucing. Bagi kucing, memperlihatkan perut tidak selalu berarti undangan untuk dielus atau dibelai. Di atas segalanya, ini adalah gestur kepercayaan yang luar biasa. Perut adalah bagian tubuh paling rentan bagi predator manapun. Dengan menghadapkan perutnya kepada Anda, kucing itu seolah berkata, "Saya sepenuhnya percaya padamu. Saya tahu kamu tidak akan memanfaatkan kerentanan ini." Ini adalah pengakuan visual akan cinta dan rasa aman yang ia rasakan. Sekarang, mari kita bicara soal jebakan yang satu ini. Bagi banyak kucing, gestur kepercayaan ini sudah cukup. Ibaratnya mereka bilang, "Aku sayang padamu." Tapi itu tidak serta-merta berarti mereka ingin Anda membalasnya dengan pelukan. Ketika kita langsung mencoba meraih atau menyentuh perutnya, naluri kucing akan menganggapnya sebagai pelanggaran batas dan pengkhianatan atas kepercayaannya. Disitulah muncul gigitan atau cakaran yang mendadak. Mereka tidak sedang marah, mereka hanya melindungi area yang sangat rentan. Respons terbaik terhadap gestur ini adalah dengan suara yang lembut, tenang, disertai kedipan mata yang pelan. Anda bisa mengelusnya perlahan di bagian kepala atau pipi. Namun, hindari menyentuh perutnya, kecuali Anda sudah 100% yakin kucing Anda memang suka disentuh di bagian itu. Hargai gesturnya, bukan kesempatan untuk memegang perut mungilnya. Gestur itu adalah pujian untuk Anda, bukan undangan untuk meremas. Poin keempat mungkin terasa aneh bagi sebagian orang, bahkan menjengkelkan bagi yang lain. Kita bicara soal hadiah. Apakah kucing Anda pernah membawakan tikus mainan kesayangannya dan meletakkannya di kaki Anda? Atau yang mungkin kurang menyenangkan, ia menyeret masuk serangga, kadal, atau bahkan burung yang baru ditangkap dari luar? Jangan terburu-buru memarahi atau dengan jijik membuang hasil buruannya itu. Insting ini adalah salah satu wujud kepedulian dan kasih sayang terkuat yang bisa diberikan seekor kucing. Ia tidak membawakan Anda piala untuk dipamerkan, ia membawakan Anda makanan. Di dunianya, Anda adalah anggota kawanannya, keluarganya, dan mungkin dari sudut pandangnya, Anda adalah pemburu yang cukup payah, yang bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Saat kucing membawakan mangsanya kepada Anda, ia sedang mengikuti insting purba untuk mengajar dan memberi makan keturunan atau kawanannya. Ini adalah caranya berbagi sumber daya paling berharga, makanan. Dia peduli pada kelangsungan hidup Anda. Ini adalah bentuk altruisme yang murni. Dia tidak hanya mencintai Anda, tapi dia juga merasa bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Karena itu, reaksi yang tepat adalah memberinya pujian. Ucapkan terima kasih dengan tenang, lalu elus dia. Jangan pernah memarahinya, meskipun hadiah yang ia bawa membuat Anda terkejut. Bagi si kucing, ini adalah bentuk kepedulian tertinggi. Singkirkan mangsanya secara diam-diam saat ia tidak melihat. Ingat, ia bukan pamer. Ia mencoba memberi Anda makan, karena dia sangat mencintai dan mengkhawatirkan Anda. Tanda yang kelima ini mungkin dikenal banyak orang, tapi tidak semua memahami makna di baliknya yang sangat mendalam. Ini adalah apa yang disebut sebagai gerakan memompa susu, atau saat kucing mulai menggerakkan kedua kaki depannya secara ritmis, sambil mengeluarkan dan menarik kuku-kuku mereka. Ini paling sering terjadi di permukaan yang lembut, seperti selimut, bantal, atau yang paling menyenangkan, di pangkuan Anda. Gerakan ini sering dijuluki mengulen adonan atau memijit-mijit. Tapi ini bukan sekadar kebiasaan aneh. Ini adalah mekanisme regresi yang sangat kuat, yang akarnya berasal dari masa-masa awal anak kucing. Melalui gerakan inilah anak-anak kucing memijat perut induk mereka untuk merangsang produksi susu.
Tindakan ini berhubungan langsung dengan perasaan aman yang mutlak, kehangatan, rasa kenyang, dan tentu saja kasih sayang induk. Saat kucing dewasa mulai memijat-mijat atau menginjak-injak tubuh Anda, itu tandanya ia sedang berada dalam kondisi sangat bahagia. Ia merasa begitu nyaman dan aman bersama Anda, persis seperti saat ia dulu bersama induknya. Ini adalah ekspresi tanpa sadar yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan kasih sayang tertinggi. Bagi si kucing, Anda diasosiasikan dengan emosi positif pertama dan terkuat dalam hidupnya. Seringkali, ritual memijat ini disertai dengan dengkuran keras dan keadaan yang mirip seperti trans. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah sumber ketenangan dan kebahagiaannya. Meskipun terkadang cakarnya terasa cukup tajam, cobalah untuk tidak mengusir kucing Anda pada saat itu. Bagi si kucing, ini adalah proses yang sangat penting dan intim, di mana ia sedang mengungkapkan rasa sayangnya yang tak terbatas. Tanda keenam berikutnya ini, kita lihat setiap hari, tapi seringkali kita abaikan. Itu adalah posisi ekor. Bagi kucing, ekor adalah barometer suasana hati mereka, dan posisinya bisa mengungkapkan banyak hal. Namun, ada satu posisi spesifik yang merupakan pengakuan cinta dan kegembiraan yang tak terbantahkan, yaitu ketika kucing berjalan mendekati Anda sambil menegakkan ekornya lurus ke atas, seperti tiang. Sementara ujung ekornya sedikit melengkung, membentuk seperti tanda tanya. Ini bukan sekadar ekor tegak, yang memang sudah melambangkan kepercayaan diri dan keramahan. Justru lengkungan kecil di ujung itulah yang mengubah segalanya. Ini adalah sinyal spesifik yang digunakan kucing untuk menyambut mereka yang sangat mereka cintai dan yang membuat mereka senang. Posisi ekor seperti ini adalah versi kucing dari senyum lebar yang bahagia, setara dengan seruan gembira. Hai, senang sekali bertemu denganmu. Ini menunjukkan bahwa mereka menantikan interaksi yang menyenangkan. Anda mungkin melihatnya saat pulang kerja, atau ketika Anda bangun di pagi hari dan kucing Anda datang untuk membangunkan Anda. Ia tidak hanya menyambut Anda, ia sedang menunjukkan kebahagiaan yang tulus atas kehadiran Anda. Ini adalah ekspresi kegembiraan yang murni dan apa adanya. Jika kucing Anda menyambut Anda dengan ekor tanda tanya ini, yakinlah Anda adalah orang yang sangat penting baginya, dan ia benar-benar memuja Anda. Balas sapaannya dengan kata-kata lembut, dan kegembiraannya akan berlipat ganda. Poin ketujuh ini mungkin terlihat biasa, tapi kedalamannya seringkali kita abaikan. Kucing tidur di atas Anda atau di dekat Anda. Ya, tentu saja, mereka mencari kehangatan dan kenyamanan. Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar itu. Tidur adalah kondisi paling rentan bagi makhluk hidup manapun, terutama bagi seekor predator yang harus selalu waspada. Ketika memilih tempat untuk beristirahat, kucing secara naluriah mencari titik paling aman di rumah. Dan ketika titik teraman itu adalah Anda, baik itu di pangkuan, di dada, atau sekadar bantal di sebelah kepala Anda, itu adalah bentuk penghargaan tertinggi atas rasa aman dan keandalan yang Anda berikan. Kucing itu tidak sekadar tidur di dekat Anda, ia telah mempercayakan seluruh hidupnya pada Anda. Dengan menjadikan Anda sebagai bantalan pengamannya, kucing sebenarnya sedang menunjukkan bahwa bagi mereka, Anda adalah sumber ketenangan yang mutlak. Di sisi Anda, ia bisa santai total, karena tahu pasti Anda akan melindunginya. Lebih dari itu, ia juga melindungi Anda. Dengan tidur di samping Anda, ia memasukkan Anda ke dalam perimeter keamanannya. Ini adalah wujud kepercayaan yang timbal balik. Oleh karena itu, meskipun posisi tidur kucing membuat Anda tidak nyaman, atau bahkan tangan Anda kesemutan, cobalah sebisa mungkin jangan mengganggu tidurnya. Saat itu, ia sedang berada dalam keadaan penyatuan yang mutlak dengan Anda, dan hal ini jauh lebih penting daripada ketidaknyamanan sesaat. Ia memandang Anda bukan sekadar majikan, melainkan mitra yang dapat diandalkan, dan seorang pelindung. Tanda kedelapan ini bisa menimbulkan kebingungan, bahkan rasa tersinggung jika kita tidak memahami sifat aslinya. Ini adalah gigitan-gigitan kecil yang lembut, atau yang sering disebut sebagai gigitan sayang, love bites. Bayangkan situasinya, Anda sedang membelai kucing, dia mendengkur karena senang, lalu tiba-tiba dia menggigit tangan Anda dengan sangat pelan. Ini bukan tanda agresi. Penting untuk membedakan gigitan yang lembut dan terkontrol itu dari gigitan yang sungguhan dan berniat jahat. Gigitan sayang ini biasanya tidak meninggalkan bekas dan sama sekali tidak menyakitkan. Jadi, apa sebenarnya maknanya? Ini adalah perilaku kompleks yang mungkin memiliki beberapa alasan, tetapi intinya semua berakar pada rasa kasih sayang dan keterikatan. Paling sering, ini adalah tanda overstimulasi atau terlalu bersemangat saat dibelai. Kucing itu terlalu dipenuhi emosi,
dan dia tidak tahu cara lain untuk mengungkapkannya. Ini mirip seperti balita yang mencubit atau mendorong karena terlalu banyak luapan perasaan. Selain itu, perilaku ini meniru cara induk kucing merawat anaknya. Induk kucing sering menggigit anak-anaknya dengan lembut saat menjilati mereka, seperti sedang mengajari atau menegakkan disiplin. Jadi, ketika kucing Anda melakukan ini, ia mungkin menganggap Anda sebagai anak kucing yang besar, aneh, namun sangat disayangi. Ini adalah tanda hubungan yang sangat erat, bahkan seperti keluarga. Jika gigitan lembut ini membuat Anda merasa tidak nyaman, jangan pernah memarahi kucing Anda. Cukup tarik tangan Anda dengan lembut, tanpa gerakan yang tiba-tiba, dan hentikan sesi elusan untuk sementara waktu. Kucing akan memahami sinyal ini, dan yang terpenting, ia tidak akan menganggapnya sebagai penolakan dari Anda. Cara ke-9 kucing menyatakan cintanya adalah dengan selalu membuntuti Anda. Kemanapun Anda pergi, ke dapur, kamar tidur, dan ya, bahkan ke kamar mandi atau toilet, ekor kecil berbulu ini akan mengikuti Anda. Ini bukan sekadar rasa penasaran atau harapan untuk mendapatkan makanan. Ini adalah tanda keterikatan sosial yang mendalam. Berlawanan dengan stereotip, kucing bukanlah makhluk yang benar-benar soliter. Mereka membentuk ikatan sosial yang kuat, dan bagi kucing Anda, Andalah mitra sosial utamanya. Kucing Anda benar-benar tertarik pada apa yang sedang Anda lakukan. Ia ingin menjadi bagian dari hidup Anda dan berpartisipasi dalam semua aktivitas Anda, bahkan yang paling biasa sekalipun. Saat menemani Anda, kucing merasa tenang dan aman. Bagi si kucing, Anda adalah pusat semestanya, zona aman, andalannya. Ketika ia terus mengikuti kemanapun Anda melangkah, ia seolah-olah sedang memastikan secara berkala. Anda masih di sini, semua baik-baik saja. Kita bersama, kan? Ini juga merupakan caranya untuk mengontrol wilayahnya bersama mitra utamanya, yaitu Anda. Ia tidak hanya sekadar mengikuti, tetapi ia sedang berpatroli mengelilingi wilayah tersebut bersama-sama. Perilaku ini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar tinggal serumah dengan Anda, melainkan ia benar-benar hidup bersama dengan Anda. Kucing Anda sangat menikmati kebersamaan ini dan lebih memilih kehadiran Anda daripada harus sendirian. Ini adalah pernyataan cinta yang sunyi, namun sangat gigih dan tulus. Dan yang terakhir, cara ke-10 yang paling sering kita anggap remeh adalah suara-suara khusus yang hanya ditujukan kepada Anda. Tahukah Anda bahwa kucing dewasa di alam liar hampir tidak pernah mengeong satu sama lain? Mengeong adalah perilaku kekanak-kanakan yang digunakan anak kucing untuk berkomunikasi dengan induknya. Dan kucing-kucing mengingat kembali suara ini dan mengadaptasinya khusus untuk berinteraksi dengan manusia. Intinya, kucing Anda berbicara dengan Anda menggunakan bahasa bayi, karena ia menyadari bahwa manusia merespons bahasa tersebut. Tapi ada juga suara-suara yang lebih halus. Contohnya, suara-suara pendek, lembut, dan bergetar, mirip seperti cooing atau trill. Suara getaran yang sering kita sebut gemericik khas kucing. Bunyi atau panggilan khas semacam ini biasanya digunakan oleh induk kucing untuk memanggil anak-anaknya. Jadi, ketika kucing peliharaan Anda mengeluarkan suara seperti itu, saat menyambut atau meminta perhatian Anda, ia sebenarnya sedang menggunakan sinyal vokal yang paling lembut dan intim dari seluruh repertoarnya. Ia berkomunikasi dengan Anda seolah-olah Anda adalah makhluk yang paling dekat dan ia sayangi. Coba dengarkan, baik-baik. Kucing Anda pasti memiliki serangkaian suara unik yang hanya ia gunakan saat berkomunikasi dengan Anda. Ini adalah bahasa cintanya yang personal, yang ia kembangkan secara khusus hanya untuk Anda. Balas panggilannya. Ajak dia bicara dengan suara yang lembut. Dialog semacam ini adalah salah satu bukti paling kuat akan ikatan unik yang Anda miliki. Nah, itu dia tadi, 10 cara tak terduga, namun menunjukkan betapa dalamnya cinta yang diberikan kucing Anda setiap hari. Seperti yang kita lihat, kasih sayang kucing itu ternyata jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ini adalah bahasa yang rumit, dibangun di atas rasa percaya. Terlihat dari kedipan mata yang perlahan atau saat ia menunjukkan perutnya. Ini juga merupakan bahasa perhatian dan kepedulian. Misalnya ketika ia membawakan Anda hadiah, seolah-olah ingin memberi Anda makan. Dan tentu saja bahasa kelembutan yang berakar pada masa kecilnya, yaitu gerakan kneading atau pijatan susu. Kucing selalu berbicara kepada kita, hanya saja kita tidak selalu siap untuk mendengarkan. Mereka menunjukkan cintanya bukan dengan cara yang kita harapkan, melainkan dengan cara yang sudah menjadi naluri alami mereka. Dengan memahami bahasa ini, kita tidak hanya akan menyadari betapa besarnya kita dicintai,
tetapi juga bisa belajar membalas perasaan itu dengan cara yang benar-benar dipahami oleh kucing. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda mengenali perilaku kucing Anda dalam deskripsi tadi, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan analisis baru tentang perilaku hewan. Sekarang, pertanyaan utama untuk Anda. Tulis di kolom komentar. Dari 10 cara tadi, mana yang paling sering dilakukan oleh hewan peliharaan Anda? Atau mungkin, kucing Anda punya bahasa cinta unik yang sama sekali tidak ada di daftar kami. Mari kita bahas bersama di kolom komentar.